Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Bun? Begini Bu Bidan, anak saya tuh sekarang tuh susah banget dibilangin. Kalau dia minta sesuatu, pasti dia tuh maksa banget buat harus diturutin. Kalau sudah main tuh tidak bisa dibilangin. Kalau misalnya saya suruh sudah mainnya ya, terus dia tuh nangis, tidak mau mendengarkan saya. Kalau diperintahkan tuh dia tuh sering tidak mendengarkan saya. Jadi untuk solusinya gimana ya Bu Bidan? Sebelumnya Bunda ngebiasain anaknya tuh manja ya? Iya, soalnya anak tunggal. Oh gitu. Nah jadi sebenarnya itu kita kalau mengasuh anak tuh nggak boleh begitu ya Bun. Itu tadi yang mengakibatkan anak itu minta apa-apa harus diturutin. Kemudian kalau disuruh berhenti bermain dia menolak gitu kan Bun. Jadi kita tuh harus beradaptasi juga dengan cara melindungi anak. Melindungi anak ini secara berlebihan. Maksudnya itu gini Bu. Misalnya anak ini sedang bermain, nah kita melindungi dia dengan memantau, bukan berarti kita di sampingnya. Nah kalau kita selalu di sampingnya, nak sini nak, jangan ke situ, sini aja gitu. Padahal hal-hal yang sepele itu tidak berbahaya, dapat mengakibatkan dia tadi menjadi manja. Kemudian ada primisivitas, kemudian itu tuh ada yang hal positifnya kalau berlebihan, negatif. Kalau misalnya standar saja positif. Kalau yang positif dapat mendorong anak itu lebih cerdik, dia lebih mandiri dan dapat bersosialisasi dengan baik. Tetapi kalau misalnya kita mengasihinya kasih sayangnya berlebihan, itu dapat menjadikan anak lebih egois. Kemudian kita mengajak anak untuk bermain, misalnya pendekatan kita kepada anak itu harus dekat. Sini nak, kita ajarkan dia ini ini bola, ini digunakan untuk ditendang gitu. Nanti kita ajarkan juga kalau ini misalnya boneka ini disayang ya nak. Kita ajarkan dengan cara begitu, anak tuh bahkan lebih mengerti. Kemudian kita penerimaan, yaitu kita menerima segala keadaan anak itu. Penerimaan, misalnya gini, anak itu mengajak kawannya bermain ke rumah, misalnya rame. Ini biasa kita kan kalau dengan kondisi rame itu kita sering marah-marah gitu kan, kadang kita menolak, ih janganlah main di sini, main aja di luar, gitu. Kadang anak itu dengan cara nada tinggi kita menolak seperti itu, anak itu bakal lebih takut ke kita. Itu. Kemudian ada pola asuh untuk anak. Nah, ada otoritatif. Nah, anak ini diberikan batas dan aturan yang tegas. Misalnya gini, anak ini bermain, kita izinkan dia bermain, kita izinkan dia menonton TV, tetapi dengan batasan. Kamu boleh menonton TV dengan jarak dari jam 8 sampai jam 9. Dari jam 9 sampai jam 10 kamu harus belajar, misalnya seperti itu. Nah dari situ anak itu akan lebih mandiri dan tidak manja seperti yang ibu alami tadi. Kalau yang ibu alami tadi, anak itu lebih manja dan kalau dilarang itu menangis kan. Nah kemudian ada yang namanya otoriter. Orang tua harus menghormati kehidupan anak. Nah harus mengontrol kehidupan anak. Seperti tadi anak bermain, kita harus mengontrolnya. Misalnya anak bermain di rumah, kita harus mengontrol anak itu main apa. Misalnya main gadget nih, dia nonton apa, dia sedang apa gitu, kita harus mengontrolnya. Jadi kalau suatu saat dia menonton hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal yang tidak baik, kita bisa langsung menegurnya. Kemudian menuruti kemauan buah hati, yaitu primisif. Nah biasa apalagi ibu anak tunggal ya kan, jadi kalau kayak beli mainan itu harus diturutin begitu kan. Nah sebaiknya itu jangan, misalnya gini, kita boleh menurutinya tetapi dengan batasan. Misalnya ini pagi udah beli mainan nih, siangnya dia minta mainan lagi, kita kasih lagi. Nah itu tidak baik. Jadi gini, nah tadi kan udah ada mainannya ya, jadi kita nggak usah beli ini lagi ya, besok lagi ya. Dengan cara itu mungkin anak lebih mengerti daripada kita udah nggak usah lagi, nggak usah, ayo. Mungkin anak lebih nangis kan kalau kita aja seperti itu begitu. Kemudian ada yang terakhir itu abai, tidak ada respon dari orang tua. Jadi terserah anak tuh mau ngapain aja, terserah orang tuanya, terserah nggak peduli mau ngapain aja. Nah jadi jika kita memberitahu, dia bakal tidak mendengar karena sudah terbiasa. Tadi kan nggak dikasih tahu kalau itu nggak boleh tuh. Nah, jadi dia sekali dikasih tahu dia bakal menolak begitu. Kemudian jadi gimana cara kita menciptakan supaya anak itu dekat sama kita? Nah ada yang namanya
mengobrol bersama anak, kemudian kita makan bersama, kemudian bermain bersama, menghargai anak, peluk si kecil dengan kasih sayang, itu bakal membuat kita lebih dekat dengan anak, dan anak itu juga akan lebih dekat dengan kita. Begitu Bu, apakah sampai sini mengerti Bu? Ya Bu Bidan, saya sangat mengerti. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Bun? Tidak ada. Baik Bun. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya, sama-sama. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun.